Kali ini gue akan membahas alur cerita film The Bone Collector. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang ahli forensik senior bernama Lincoln Rhyme sedang mengolah TKP pembunuhan seorang polisi di sebuah terowongan selokan. Saat masuk ke terowongan dan melihat jasad korban, tiba-tiba balok beton jatuh dari atas dan menimpa kepala Rhyme. Rhyme lalu terbangun di rumah sakit dan ternyata dia lumpuh total. Di sisi lain, di pagi hari pasangan suami istri Alan dan Lindsay Rubin yang kaya baru keluar dari bandara dan menaiki sebuah taksi. Karena kecapean, mereka pun tertidur dan beberapa lama kemudian, Lindsay terbangun dan menyadari kalau si supir taksi ini membawa mereka ke arah yang salah. Lindsay membangunkan Alan dan mereka pun menyuruh si supir taksi untuk berhenti. Tetapi si supir taksi nggak menjawab. Di adegan selanjutnya, pada siang hari, kita diperlihatkan Rhyme di apartemennya dirawat dengan teknologi yang bisa dibilang canggih pada masa itu. Rhyme memiliki ahli teknisi peralatan medis bernama Richard dan perawat khususnya bernama Thelma. Di sini, Rhyme juga bertemu dengan dokter bernama Barry dan memintanya untuk membantunya untuk bunuh diri. Awalnya Barry nggak mau, tapi karena terus dipaksa Rhyme, Barry pun setuju untuk membantunya minggu depan. Keesokan harinya pada tanggal 7 November, seorang polisi pemula bernama Amelia mendapat panggilan untuk menemui anak yang katanya sedang ketakutan. Setelah mendatangi rel kereta api tempat anak tersebut berada, si anak kecil menunjuk ke sebuah tangan yang menjulur keluar dari tumpukan batu kerikil. Setelah Amelia meraup batu, tangan tersebut ternyata tangan mayat Alan dan satu jarinya juga hilang. Di rel kereta, Amelia juga menemukan pasir, asbes, baut, dan kertas. Amelia kemudian menyuruh si anak kecil untuk membelikannya kamera murah, dan Amelia pun memfoto semua bukti, termasuk sebuah jejak kaki. Malam harinya, di sisi lain, si pembunuh membawa Lindsay ke sebuah terowongan bawah tanah. Lindsay disekap dan diborgol ke sebuah pipa. Sementara itu, polisi datang ke TKP pembunuhan Alan, di mana detektif Solomon, detektif Pauli, dan Kapten Howard yang songong juga ikut datang ke sana. Amelia menyerahkan semua barang bukti sekaligus foto yang dia ambil kepada Pauli, dan kemudian Howard yang ada di situ mengatakan kalau Amelia itu bodoh karena dia sempat menghentikan kereta demi menjaga barang bukti yang ada di rel nggak terlindas. 2 hari kemudian, pada tanggal 9 November, Pauli dan Solomon mengunjungi Rhyme untuk memberitahu tentang pembunuhan dan meminta bantuan. Rhyme pun langsung yakin kalau ini adalah kasus penculikan dan si pembunuh akan meminta uang tebusan. Tetapi Pauli bilang kalau kasus ini bukan seperti itu dan mengatakan kalau bukti fisik di TKP-nya sangat aneh. Tetapi tiba-tiba Rhyme kejang-kejang dan kemudian pingsan. Gak lama setelahnya Rhyme sadar lalu melihat bukti-bukti dan foto TKP dari layar monitornya. Lalu di sini pun diketahui kalau kertas yang menjadi bukti itu berisi sobekan kertas buku halaman 119. Terdapat juga potongan koran yang menunjukkan waktu jam 16 serta sebuah alamat. Amelia pun dipanggil untuk menemui Rhyme, dan di sini dia dipuji karena kemampuan alaminya dalam bidang forensik. Rhyme kemudian memberitahu dugaannya kalau si pembunuh akan membunuh Lindsay pada tanggal 9 bulan 11, yang mana di hari itu juga, jam 16. Rhyme meminta Amelia untuk membantunya, tetapi Amelia menolaknya. Meskipun begitu, ketika bosnya memaksa, Amelia pun terpaksa harus mau membantu. Polisi lalu memasang meja kerja dan menyelidiki kasusnya di apartemen Rhyme yang luas. Menggunakan dan menyelidiki setiap petunjuk yang ada, Rhyme dan timnya berhasil melacak keberadaan Lindsay. Tapi, para detektif dan Amelia datang terlambat dan Lindsay pun tersiram air panas sampai mati oleh pipa uap yang terbuka. Amelia menemukan sepotong tulang Lindsay di dekat tubuhnya,
dan juga terdapat kertas lagi. Ryan menyuruh Amelia untuk memutuskan tangan Lindsay yang dirantai ke pipa sebagai bukti. Tapi Amelia yang terlihat stres menolaknya lalu pergi dari TKP. Sementara itu, si pembunuh menculik seorang mahasiswa yang kemudian dibawa ke rumah jagal terlantar dan diikat ke tiang. Si pembunuh lalu mengangkat sepotong tulang dari mahasiswa tersebut, meninggalkan luka terbuka yang menarik perhatian tikus di dekatnya. Mengetahui pembunuhan ini, Amelia dan Rhyme menggunakan petunjuk yang ditinggalkan oleh pembunuh di tempat kejadian pembunuhan sebelumnya. Saat sampai di TKP, Amelia menemukan tubuh korban yang telah digerogoti oleh tikus. Di sini, Amelia menemukan sepotong tulang dan sebuah kertas lagi. Seiring teka-teki pembunuhan semakin rumit, Rhyme semakin dekat dengan Amelia, meskipun awalnya hubungan mereka kurang baik. Di saat Amelia sedang menyelidiki kasus dengan Rhyme tiba-tiba kembali mengalami kejang-kejang dan pingsan. Sementara Rhyme pingsan, Thelma memberitahu kalau Rhyme sebenarnya udah sering ingin bunuh diri karena keadaan yang dialaminya. Mendengar hal itu, Amelia pun sedih karena di balik tampangnya yang tegar, ternyata Rhyme juga bisa seperti itu. Di sini Amelia melihat nomor lencana polisi milik Rhyme, yaitu 78499, yang nantinya nomor ini cukup penting. Di sisi lain, seorang kakek dan cucunya sehabis dari bandara menaiki sebuah taksi, yang ternyata supirnya adalah si pembunuh. Saat menyetir, si pembunuh diberhentikan oleh polisi karena melanggar lalu lintas. Tapi saat si polisi mengecek taksi tersebut, si pembunuh menembak si polisi. Sementara itu, Rhyme terbangun dan ditelepon oleh Pauli yang memberitahunya kalau ada seorang polisi yang ditembak oleh supir taksi yang membawa anak kecil dan kakeknya. Setelah menyatukan kertas yang ada di semua TKP, Amelia dan Rhyme menemukan kalau gabungan kertas tersebut membentuk gambar dari sebuah novel kriminal lama yang Rhyme pernah baca, berjudul The Bone Collector, di mana kemudian terungkap kalau si pembunuh melakukan setiap pembunuhan sama seperti yang ada di novel tersebut dan dengan urutan yang sama. Mengikuti urutan pembunuhan, Rhyme dan Amelia berhasil mengetahui lokasi korban berikutnya, yaitu si kakek dan cucunya yang telah diikat ke dermaga saat air pasang. Para medis berhasil menyadarkan si anak kecil, tetapi kakeknya dinyatakan meninggal. Di TKP, Amelia menemukan sepotong tulang lagi, bagian dari lencana polisi tua, dan peta kereta bawah tanah. Petunjuk ini bersama dengan asbes yang ditinggalkan oleh pembunuh di lokasi kematian Lindsay membawa Amelia ke stasiun kereta bawah tanah terbengkalai, di mana di sini dia melihat nomor 78499, yang berarti si pembunuh mengincar si Rhyme. Di sisi lain, si pembunuh tiba di apartemen Rhyme dan mengetuk pintu. Nah, saat Thelma membuka pintu, dia langsung ditusuk oleh si pembunuh, yang ternyata adalah Richard, si teknisi peralatan medis. Si Richard ini juga telah membunuh Howard yang juga datang ke apartemen Rhyme. Richard pun masuk ke apartemen dan berbicara dengan Rhyme, lalu mengatakan kalau nama aslinya adalah Marcus Andrews, mantan ahli forensik yang dihukum setelah Rhyme menulis artikel yang menuduhnya menanam bukti palsu yang mengakibatkan 6 orang tidak bersalah di penjara. Richard yang sekarang kita panggil Marcus aja, memberitahu Rhyme kalau sebagai polisi, dia disiksa setiap hari saat di penjara. Karena itu, Marcus pun ingin membalas dendam. Marcus kemudian bersiap untuk menyiksa Rhyme. Tapi, Rhyme berhasil menggunakan mulutnya untuk mengontrol tempat tidur medisnya dan menghancurkan tangan si Marcus. Rhyme dan Marcus pun jatuh ke lantai dan kemudian Rhyme menggigit leher Marcus, membuatnya mengalami pendarahan. Karena nggak bisa bergerak, Marcus pun bersiap membunuh Rhyme menggunakan pisau. Tetapi Amelia datang tepat waktu dan menembak Marcus hingga mati. Beberapa lama kemudian, saat Natal,
Ryan yang memiliki apartemen baru sudah menghilangkan keinginan untuk bunuh diri. Dia juga menggunakan kursi roda khusus yang bisa membantunya. Di sini, Ryan bertemu dengan teman-temannya dan juga keluarganya. Kemudian, kita juga bisa tahu kalau Ryan telah menjalin hubungan dengan Amelia. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Bone Collector. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoyed and peace out.